Oke Lur, kembali lagi bersama saya di Lintas Waktu. Dimanapun kalian berada para penikmat cerita, semoga kalian selalu sehat dan diberi kemudahan. Persiapkan cemilannya, karena kali ini Lintas Waktu akan membahas sebuah cerita kisah nyata dari sejarah keren yang berkisah tentang sekelompok mafia atau gangster yang akan mendoktrin pikiran kalian. Di mana cerita ini berjudul Peaky Blinders. Oke, nggak perlu menunggu lama lagi. Daripada penasaran, mending kita simak langsung alur ceritanya. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Berlatar belakang pada awal abad ke-20. Tepatnya, kisah ini berlangsung di tahun 1890. Tetapi sejarah ini dirilis setelah 30 tahun kemudian saat masa kejayaannya memudar menjadi film fiksi industrial di tahun 1919. Di mana kita akan difokuskan pada seorang lelaki muda, bergaya elegan dan berkuda santai sedang berjalan-jalan ke pemukiman yang kumuh. Entah apa yang ia cari dengan kudanya. Sir, this is her. Girl who tells fortunes. Tidak lama berselang, satu lelaki paruh baya dan gadis muda mendatangi lelaki berkuda itu. Ternyata gadis muda itu adalah penyihir dari Cina yang akan memberi mantra kudanya untuk keberuntungan ajang perlombaan pacuan kuda. Namun, yang membuat kita bertanya, mengapa karismatik pria ini terlihat sangat disegani penduduk sekitar? Ya, dia adalah Thomas Shelby, seorang veteran perang dengan gelar Mayor Sersan yang berhasil kembali bersama dua saudaranya dan beberapa prajuritnya saat Perang Dunia Pertama. Dan perubahannya mulai terbentuk setelah mereka kembali dari perang. Kini tertuju kepada Thomas yang sudah kembali ke rumah. Dan di balik rumah yang sederhana, ternyata Thomas sudah membangun kerajaan bisnis ilegal di dalamnya. Ini adalah tempat bertaruh pacuan kuda. Dasar perekrutan anggota dan perubahan sistem kerja yang ia rancang ulang setelah kembalinya Thomas dari perang. Membuat Peaky Blinders ini tertaut bukan hanya pada kriminal kelas bawah, tetapi juga menjalar ke dunia politik dan membentuk global bisnis. Lalu, siapa pria yang meneriakinya dengan lantang? Look at the book. Pria tenggel yang poporongos itu adalah Arthur William Shelby, kakak pertama dari Mamang Thomas. Ia menjabat sebagai presiden di kelompok ini. Meski ia lebih berotot dan lebih brutal, tetapi langkahnya masih saja sering membuat kesalahan. Mereka membicarakan langkah Thomas yang membawa kudanya ke para penyihir Cina. Arthur menghalanginya, ia takut cara magic yang digunakan Thomas tercium oleh kelompok Billy Kimber. Tetapi Thomas, yang memang lebih cerdas dan berani, membungkam kakaknya sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu mereka. Beralih ke kesatuan kepolisian yang sedang dalam pengejaran. Kita diperkenalkan kepada Inspektur Campbell dalam tugas penangkapan Arthur Shelby karena tudingan pencurian senjata milik Irlandia yang berlabuh dalam pengiriman ke Libya di saat situasi yang sedang memanas. Tidak hanya Arthur, ternyata Mamang Thomas pun ikut dalam daftar pencarian tersebut. Dan siapa orang ketiga berikutnya? Kembali ke area industri small health. Terlihat para buruh pabrik sedang berunjuk rasa mogok kerja yang diketuai oleh seorang fasilitator serikat buruh, BSA, Freddie Thorne. Freddie memimpin unjuk rasa atas kondisi kerja para buruh pabrik yang buruk, upah yang rendah, dan eksploitasi dari para pemilik pabrik. Dasar yang disebabkan oleh sistem kapitalitas yang hanya menguntungkan pemilik modal dan memperkaya kalangan atas, sementara pekerja tetap terjebak dalam kemiskinan.
Hal ini secara tidak langsung menyenggol Thomas yang lebih pragmatis yang tetap menjalankan bisnis dan kekuasaannya. Freddy Thorne adalah orang ketiga dalam incaran kepolisian sebagai penghasut komunis kaum di Bolsheviks. Konon di tahun silam sebelumnya, kelompok Peaky Blinders hanya diisi oleh kalangan anak-anak muda berbagai macam usia. Namun, konflik pengangguran yang meluas, kemiskinan yang mendominasi wilayah itu, memaksa mereka bertindak kriminal. Dan mereka melakukannya dengan cara mencopet, merampas, hingga membunuh korbannya yang melawan. Selalu meninggalkan jejak nama kelompok mereka yang disebut Peaky Blinders di setiap aksinya. Tetapi, situasi mulai kondusif setelah kembalinya Thomas dari Perang Dunia Pertama. Ia mengambil alih kendali atas kekuasaan Peaky Blinders dan serta mengatur ulang semua anggota dan merubah cara mereka menghasilkan uang. Membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar, merekrut banyak orang masuk dalam jaringan bisnisnya. Dan di balik itu, Thomas Shelbylah otak dari segalanya. Kembali ke pub Garrison, bar di mana tempat Thomas selalu datang sewaktu-waktu untuk sekedar bersantai. Dan di sana ada Freddy Thorne yang juga sedang nobar bersama kelompoknya. Sejenak ia menghampiri Thomas dan bertingkah konyol kepada Thomas. Di Birmingham, hanya Freddy lah yang berani bersikap sebaliknya. Karena diketahui riwayat mereka sebelumnya adalah sahabat. Tetapi tujuan arah yang berbeda membuat keadaan keduanya mulai berubah. Namun di tengah obrolan dingin mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata itu Danny. Ia mengamuk di tengah suasana pub yang tenang. Tetapi itu bukan hal yang disengaja. Danny memang memiliki trauma berat terhadap kisah perangnya bersama Thomas. Ia termasuk prajurit di medan perang. Dalam hal ini, bukan hanya Danny yang mulai berubah setelah kembali dari perang. Banyak dari yang lainnya yang terkena dampak perubahannya, termasuk Thomas. Dengan karakter yang dingin dan tenang, tetapi ia menjadi sangat buas dalam segala permasalahan. Sosok jelih dan inisiatifnya dalam banyak hal membuatnya selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Percayalah, Thomas adalah seorang yang bijak. Ia tidak ingin melihat siapapun terluka. Dan sejenak perkataan Freddy mengejutkan Thomas. Saat menjelang malam, ternyata Inspektur Campbell sudah tiba di Birmingham. Dan kabar ini sudah lebih dulu sampai ke Peaky Blinders. Mereka berkumpul membicarakan apa tujuannya inspektur itu datang ke kota ini. Setiap orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tetapi, tidak ada jawaban yang mengetahuinya lebih spesifik. Mereka pun tidak sadar bahwa salah satu wajah dari mereka sudah menjadi bagian dari operasinya, kecuali Thomas. Thomas sudah mengetahuinya lebih detail. Ada hal yang lebih besar yang mereka cari di kota ini, bukan hanya sekedar pembersihan. Pendapat demi pendapat terus berdatangan. Kebenarannya membuat mereka penasaran. Dan akhirnya Thomas harus mengakhiri perbincangan itu. Di tempat lain, Inspektur Campbell berjalan mengamati situasi lingkungan Birmingham yang kumuh, penuh dengan pertikaian, penuh ancaman, dan perbuatan terlarang lainnya di sepanjang jalanan Birmingham. Pada waktu yang bersamaan, di gereja Bibi Polly sudah menunggu Thomas untuk mempertanyakan hal yang lebih privasi daripada perkumpulan. Bibi Paul menanyakan sesuatu pada Thomas dari apa yang tidak bisa mereka jawab.
Dan akhirnya, Bibi Pola yang memecahkan di balik rahasia yang Thomas sembunyikan. Drunk. There's a still inside the factory makes drumline gin. They picked up the grade. They must have taken it from the proofing bales. Inside we found 25 Lewis machine guns, 50 semi-automatic rifles, 200 Kini, awal dari situasi yang tenang akan berubah menjadi keadaan yang penuh dengan ketegangan. sitting right there in Charlie Strong's yard. We put him in the stables out of the rain. Beralih ke wanita cantik yang datang ke Garrison untuk melamar pekerjaan. Tetapi, Harry menolaknya. Tempat ini tidak pantas untuk wanita baik sepertinya. I'm not asking for favors, I'm asking for employment. It's been filled. Wasn't yesterday's. Ia mengaku datang dari Irlandia. Dengan sedikit usahanya, akhirnya Harry mengizinkannya bekerja di pub Garrison. Nice. What part of Ireland are you from? Galway. Huh? My mother was from Galway. God damn you for soiling your Di tempat lain, Inspektur Campbell sedang menyusun penangkapan. Akhirnya Arthur ditemukan dan disergap di dalam bioskop. Dalam interogasinya mengenai perampokan, Arthur terus ditekan untuk mengakuinya. Tetapi, Arthur tak dapat menjelaskan apapun, ia benar-benar tak mengetahuinya. Hingga Campbell kehilangan akal untuk terus menyiksanya. Tanpa mendapatkan hasil apapun, akhirnya Campbell melepaskan Arthur. To pray. That'll be the day. Di hari pertamanya, wanita Irlandia yang baru bekerja disibukkan oleh banyak pengunjung. Pada waktu yang sama, Thomas memesan bir melalui jendela. Ia terkesima melihat wanita cantik yang bekerja pada Harry di tempat seperti ini. Dan diketahui wanita itu bernama Grace. Are you a whore? Because if you're not, you're in the wrong place. Dalam pandangan pertamanya, Grace masih belum tahu siapa Thomas di balik sosoknya, mengapa dia terkesan berbeda, dan Harry sangat menyeganinya. Grace, you're a friendly girl, but be careful. If they decide that they want you, then there's nothing anybody looking for you since you got back from France. Tommy doesn't want anybody at all. I'm a trained nurse. Saat Thomas kembali ke rumah dengan membawa sebotol alkohol untuk mengobati luka Arthur, Thomas dikejutkan dengan penyampaian Arthur dari para polisi. Alright, have this. Kau benar, Tommy. Dia bilang Tuan Churchill yang mengirimnya ke Birmingham. Dan dia ingin bantuan kita. Kita tak membantu polisi, Arthur. Dan dia tahu soal catatan perang kita. Dia ingin kita menjadi mata-matanya. Ada apa denganmu, Tommy? Ada apa dengannya akhir-akhir ini? Why they do things big. Di Garrison, semua orang menikmati malamnya bersama dengan alunan merdu Grace yang bernyanyi untuk seisi pub. Tapi, sesaat situasi mulai hening ketika Thomas datang. Dan mereka bertemu lagi untuk yang kedua kalinya. Why do you think that is, Harry? We haven't had singing in here since the war. Menjelang siang, hal yang sama terjadi lagi kepada Danny. Tapi kali ini, situasi lebih parah. Satu orang terbunuh hanya karena menakuti Danny. Go home. Go home, crazy man. I say go home. Mereka yang tak mengenal Danny dengan histori yang berat akan terus menganggapnya gila. Dan pisau yang dikeluarkan guna mengusir Danny justru melingkari kematian pemilik toko itu sendiri. There's no moon. Di tepi kanal yang suram, malam yang tanpa bulan purnama, seperti yang direncanakan Thomas, Charlie dan perahu kecilnya sudah siap mendorong peti berisi senjata curian yang bisa membawa masalah besar keluar dari perbatasan. Tetapi, wajah yang tenang menghentikan langkah Charlie yang siap mendayung. Ada apa, Tommy? Thomas menghembus rokok dengan santai dan menatap penuh perhitungan. Ada rencana yang harus kurubah. Kita harus segera menyingkirkan peti ini, Tom.
Tidak, Charlie. Kita tidak membuangnya begitu saja. Kau tahu kondisinya. Tentara sudah dikerahkan mencari senjata ini, Tommy. Benar, tapi mereka sudah membuka kartunya sendiri. Apa maksudmu dengan semua itu? Jika mereka sungguh ingin senjatanya, mereka harus bayar. Itu hukum dunia ini. Saat perahunya pergi dari halamanmu, ini bukan lagi urusanmu. Charlie menoleh dengan rasa bingung, menghela napas berat. Charlie tak menjawab. Dia tahu betul kalau Thomas sudah berbicara. Artinya rencana baru sedang dibentuk. Meski berbahaya, tapi ia kenal Thomas. Di keesokan harinya, terlihat Mr. Campbell berada di The Midland Hotel. Apa yang membuatnya berada di sana? Secara tidak terduga, sosok Grace yang selama ini ada di tengah-tengah penduduk Birmingham muncul di sana. Dan bisa disimpulkan, di balik wanita cantik yang bekerja di Garrison ternyata adalah agen mata-mata Irlandia yang sengaja diutus oleh Inspektur Campbell. Sejenak kita berpindah scene, di mana dua orang Italia berdiri di seberang kanal, menunggu penumpasan hutang darah keadilan yang mereka tuntut pada Danny sebelumnya, untuk menyaksikan penembakan yang akan dilakukan oleh tangan Thomas sendiri. Mereka akan mengebirimu lalu membiarkanmu mati kehabisan darah. Begitulah cara mereka membereskan masalahnya Danny. Jadi untuk mencegah perang terhadapnya, dan untuk menyelamatkanmu dari kebiadabannya, aku bilang, aku sendiri yang akan membunuhmu. Ini adalah bentuk penghormatan untuk menghindari peperangan, di mana kesalahan akan dihapuskan. Kau punya permintaan terakhir, kawan. Tolong jaga Rosie dan anak-anakku. Bantu mereka untuk magang, Tuan. Agar mereka tak diperintah dan bekerja seperti ini. Itu perahu untukmu, Danny. Kami harus membawa tubuhmu keluar dari kota ini. Baik, Sersan Mayor. Thomas Shelby mulai menodongkan pistol. Antara takut dan penuh percaya, Danny menyerahkan segalanya kepada Thomas untuk menyelesaikannya. Mulai detik ini, Danny akan dikenang sebagai prajurit terbaik. Ia adalah salah satu yang penuh hormat terhadap Thomas. Pagi hari yang sejuk, udara membersihkan paru-paru dari pemandangan gelap dan sesak. Peaky Blinders pergi ke pekan raya, di mana tempat keluarga Lee berada untuk membeli kuda putih betina yang menurut banyak kabar kuda itu terbaik. Tapi lagi-lagi harus ada pertikaian. 3 penghuni pekan raya yang mencaci nama ibu mereka. Sementara, di waktu yang bersamaan, Inspektur Campbell bersama jajarannya mengobrak-abrik rumah para warga di Birmingham untuk mencari bukti keberadaan puluhan senjata perang yang masih belum ditemukan. Tidak terlepas, gereja pun ikut digeledahnya. Tepat saat itu, Bibi Polly sedang berada di dalamnya. Mr. Campbell juga meminta bos Peaky Blinders yang sebenarnya untuk keluar.
Saat kembali, para Peaky Blinders dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa. Banyak kerusakan yang terjadi di Birmingham ulah dari Inspektur Campbell. Thomas yang tidak bisa tinggal diam, akhirnya mulai menyusun rencana. Dia ingin bertemu dengan bosnya. Kau akan bicara dengannya? Tidak ada gunanya bicara saat tidak berdaya. Kita akan balas lebih dulu. Di tengah Watery Lane, Thomas mengutus semua orang untuk mengumpulkan foto-foto raja dan kemudian membakarnya. Membuat kobaran api besar dari foto kebanggaan mereka. Hal ini Thomas lakukan sebagai bentuk pernyataan, simbolis, politik, strategi manipulasi sekaligus trik permainan caturnya. Untuk menimbulkan reaksi besar bagi suatu penilaian negara atas dasar simbol penghinaan yang mereka terima. Kekecewaan besar yang tidak pantas dilihat dan dilakukan di atas operasi hukum. Menghancurkan rumah dan wanita mereka tanpa perlawanan dalam bentuk kesepakatan. Tindakan misterius yang dilakukan Thomas menjadi spekulatif tinggi bagi para pejabat negara. Dan hal ini akan membuat Mr. Churchill, orang di balik operasi rahasia pencarian senjata, akan kacau karena kesalahan Inspektur Campbell. Kata demi kata, dicatat dengan teliti, dirangkai dengan seksama, dan akhirnya oknum yang bersangkutan akan meredup membalas damai dengan sendirinya. Bagai sambaran petir, kabar angin datang secepat kilat, membuyarkan keheningan Inspektur Campbell. Kabar yang diperoleh langsung dari Tuan Winston Churchill. But I'm afraid it has troubled me. Any newspaper report which may cause embarrassment to his matter of routine to the Home Office. You got there, Thomas? What is he worth falling out with a leaf? Tetapi masalah lain datang pada Thomas, mendapat teror dari keluarga Lee setelah membawa kuda putihnya ke Birmingham. Di balik transaksi bisnis yang terus berputar, dan kabar masalah muncul dari Ada, tetapi masalah adalah yang membuat Thomas tidak tinggal diam. Karena itu lebih menyangkut aib kehormatan keluarga Shelby. Freddie fucking Thorne. The man who saved your life in France. So go on, cut him.